Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. La khala wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Saudara-saudara kaum muslimin yang berhati baik, bersyukur kepada Allah yang telah melahirkan kita ke dunia dengan kondisi yang terbaik, insya Allah. Mental kita terjaga untuk tidak belok arah dari kebenaran agama. Mindset kita tertata dengan baik karena kebiasaan-kebiasaan untuk berhusnudon pada siapapun, bahkan obsesi, keinginan, cita-cita ke depan kita pelihara yang maksimal, yang optimal, sehingga kita tidak menjadi pribadi yang berkecil keinginan, besar keinginan, realitas sekaligus percaya diri, dan ada sikap tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan kali ini saya ingin sampaikan tentang interaksi sosial di antara kita sebagai hamba Allah, sebagai makhluk Tuhan yang harus bersikap sebaik-baiknya. Agama melarang kepada kita untuk senantiasa menebar kebencian satu dengan yang lain. Jangankan menebar kebencian, kita membicarakan aib sesama itu juga dilarang. Dilukiskan dalam Al-Quran orang yang suka mengumbar aib orang lain sama halnya dengan makan daging saudaranya yang sudah mati. Dan kita tidak akan sudi makan seperti itu. Itu sebabnya langkah terbaik dan paling bijak, stop ghibah. Stop menggunjing orang lain. Berhentilah kita membicarakan sisi kekurangan dari orang yang apabila dia mendengar tidak suka terhadap pembicaraan kita. Kalau memang yang kita bicarakan benar adanya, itu namanya fitnah. Tetapi kalau yang dibicarakan tidak benar, itu namanya ghibah. Dan ghibah itu dilarang oleh agama. Kita sebaik mungkin harus menutup aib, kekurangan, hal-hal yang negatif dari orang lain. Sebab ada informasi di dalam sebuah hadits qudsi yang Allah nyatakan, barang siapa yang mampu menutup aib orang lain di dunia ini, maka dia akan ditutup oleh Allah aibnya besok di akhirat. Artinya orang yang suka menutup-nutupi rahasia orang lain, maka Allah ampuni dia besok di akhirat. Bisa dibayangkan bagaimana Allah menghargai sikap hambanya yang suka menutup kekurangan orang lain di hadapan sesama, maka Allah menghargainya. Maka sikap terbaik, mari kita biasakan mencari, membicarakan orang lain dari sisi kelebihan-kelebihannya yang positif-positif, supaya kita bisa mengambil pelajaran dari orang itu. Kalau kita bercerita tentang si fulan, maka ceritalah tentang kebaikan-kebaikannya yang bisa menginspirasi orang lain, yang bisa mendorong orang lain, memotivasi orang lain. Dan kebiasaan bicara ghibah ini memang sudah penyakit lama yang ada semasa zaman Nabi Muhammad SAW, itu sudah melembaga di tengah kehidupan masyarakat. Ada orang yang suka bicara tetangganya, ada orang yang suka membicarakan aib temannya, ada orang yang suka membicarakan aib bahkan keluarganya sendiri, pasangannya sendiri kadang-kadang dibicarakan di tempat terbuka, di pihak lain yang itu semestinya tidak boleh mengetahuinya. Tapi kebiasaan seperti itu sudah ada sejak lama.
Kaum muslimin yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam beragama hendaknya kita menambah kebaikan dengan cara berbuat baik, bahkan mengambil kebaikan dari orang yang baik yang kita lihat sebagai teladan dalam kehidupan kita. Mungkin si fulan yang ibadahnya menonjol, kita ambil kebaikan semangat ibadahnya itu. Mungkin si fulan begitu kelihatan bagaimana agamanya dilaksanakan dengan baik dan benar, kita ambil sisi itu sehingga kita melihat orang lain sebagai sumber inspirasi sekaligus sumber motivasi buat kita. Kalau kita sibuk mencari kekurangan orang lain, maka kita akan habis energi kita hanya untuk mengorek-ngorek sisi negatif dari orang lain, dan itu sama sekali tidak ada manfaatnya buat kehidupan kita. Bahkan kehidupan kita akan larut dalam permainan pikiran kita sendiri yang menyebabkan diri kita kehabisan tenaga, kehabisan waktu, dan tidak sempat melakukan yang terbaik dalam hidup ini. Saudara-saudara yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam Islam itu tidak boleh kita membicarakan aib rumah tangga kita kepada orang lain, apalagi kepada jenis lain. Itu sumber masalah. Rumah kita selesai di dalam pintu kita. Artinya begitu keluar dari rumah kita, jangan sampai membawa hal-hal yang semestinya tersimpan rapat keluar dari rumah kita kepada orang lain. Tapi kenyataannya sekarang hal itu sudah menjadi komoditas. Orang bisa mengambil keuntungan dari membicarakan aib orang lain. Coba kita lihat acara-acara di televisi, infotainment misalnya, membicarakan aib artis A, artis B yang ini sedang bermasalah, bahkan masalah itu dibuat-buat dulu supaya memancing-mancing, kemudian di blow up, diikutinya, dicari narasumber. Akhirnya jadilah kenyataan, dan kenyataan itu kenyataan pahit yang semestinya tidak diketahui oleh orang lain, tapi kemudian oleh TV tertentu dijadikan sebagai komoditas yang bisa menaikkan rating jam tayangnya atau jam tontonnya itu. Kaum muslimin yang berbahagia dan dimuliakan Allah, marilah kita kembali kepada diri kita sendiri. Itu gampanglah kita mencari kekurangan orang lain, gak usah sekolah. Orang kalau ingin melihat kekurangan orang lain, maka cukup dia berdiri tegak, kemudian ada orang lewat, lihat saja, pasti akan kelihatan kekurangannya. Jangankan melihat kekurangannya, melihat kelebihannya saja pada si fulanah misalnya, maka akan tampak kekurangannya. Apalagi di dalam hati kita ada keinginan untuk melihat kekurangan orang lain, maka tidak akan pernah kelihatan kebaikannya. Karena yang tampak bertubi-tubi adalah kekurangan, dan kekurangan. Satu tokoh misalnya, cari saja tokoh siapa yang paling hebat, pasti nanti akan kelihatan kekurangannya. Dan kalau ini terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, terus ini dibiarkan terus-menerus, kita punya kebiasaan, masing-masing warga negara punya kebiasaan membicarakan aib orang lain, kemudian kita biarkan tumbuh subur, maka bangsa ini akan sibuk untuk menangkis isu-isu, informasi-informasi, sekaligus kemudian sibuk mengorek lagi lebih lengkap, dan lebih lengkap. Akhirnya menjadi bangsa yang pikiran-pikirannya sampah, bangsa yang tidak pernah selesai, bangsa yang tidak mencerahkan. Apa yang dibicarakan senantiasa melihat orang lain dari sisi kekurangannya, dan dalam agama kita hal itu sangat dilarang. Kembali lagi, mari kita ngurek ke dalam, tidak mengurek orang lain, mengurek ke dalam, mengorek diri kita masing-masing supaya kita tahu titik lemahnya di mana. Itu baru sikap yang bagus. Cari kekurangan diri kita dan tutup kekurangan diri kita dengan kebaikan. Kalau kita merasa masa lalu kita banyak kekurangan, banyak kekhilafan, banyak salah, banyak dosa, stop. Jangan lanjutkan itu, berhentilah, itulah yang disebut dengan taubat. Dan ikutilah
keburukan yang pernah kita lakukan, tutuplah dengan kebaikan yang kita lakukan hari ini dan seterusnya. Innal hasanati yudhibunas sayiat. Sesungguhnya kebaikan itu menutup, menghapus dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Kaum muslimin yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita yakin bahwa diri kita punya kelemahan juga, maka kita akan merasa malu melihat kekurangan orang lain. Coba sekarang secara positif saja kita akui bahwa diri kita ini masih banyak kelemahan dibandingkan orang-orang di sekitar kita. Mungkin soal ilmu kita yang terbatas dibandingkan dengan orang yang jauh lebih alim. Mungkin soal aplikasi ajaran agama dalam kehidupan kita yang orang lain tanpa berteori langsung melaksanakannya. Mungkin soal sedekah yang kita lakukan, kita kadang-kadang kalah dengan orang yang tidak berteori, bahkan kadang-kadang tidak mengenal motivasi ajaran agama tentang pentingnya bersedekah, tapi mereka sudah lakukan. Sementara kita yang berkutat dengan masalah-masalah keilmuan tentang sedekah, penerapannya masih jauh antara panggang dengan api. Mungkin tentang bagaimana membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis, kadang-kadang diam-diam kita penuh masalah di rumah kita. Jadi kalau kita mau jujur kepada diri kita masing-masing, kita akan malu membicarakan kekurangan orang lain, karena kita ini belum menjadi pribadi yang sempurna dalam hidup ini. Masih banyak kekurangan yang kita rasakan, masih banyak kekurangan yang kita miliki, masih penuh dengan hal-hal yang perlu ditingkatkan sebagai buah dari keilmuan kita, bahwa kita harus senantiasa menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih baik dari sebelumnya. Inilah yang perlu kita senantiasa lakukan. Maka stop gibah. Orang yang gibah itu kadang-kadang tanpa menyadari bahwa apa yang dilakukannya telah membuat Allah tidak ridho kepadanya, dan apa yang kita lakukan pahala kita akan dipindah kepada orang yang kita gibah. Dan gibah kalau dilakukan secara kolektif, kolegial, kebersamaan, maka akan menjadi dosa kolektif, dosa berjamaah satu dengan yang lain. Dan kalau itu dilakukan oleh para aktivis dakwah misalnya dengan cara menggunjing sesama aktivis, maka pekerjaan dakwahnya akan terkurangi pahalanya gara-gara punya kebiasaan membicarakan aib sesama aktivis itu. Maka di dalam Ali Imran 104 Allah menegaskan, bal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Hendaknya ada di antara kalian semua segolongan orang yang mengajak kepada keislaman, kemaslahatan, kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, menyeru kepada kebaikan, wa yanhauna 'anil munkar, mencegah kemungkaran, wa ulaika humul muflihun, maka mereka itulah orang yang beruntung. Mengajak kepada al khair dimaknai keislaman, menyeru kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, maka orang yang seperti inilah termasuk golongan orang-orang yang beruntung, dengan catatan tidak melakukan ghibah di dalam dakwahnya, tidak melakukan ghibah kepada sesama aktivis dakwah, dan tidak melakukan pembicaraan-pembicaraan yang sifatnya kalau orang yang dibicarakan malu mendengar, maka berarti kita harus stop melakukan itu semua. Kaum muslimin yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara tugas kita sebagai pemeluk agama yang sudah menerima kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka dua hal yang harus kita sempurnakan dalam hidup kita. Pertama, ajaran tauhid tentang keesaan Allah dengan segala konsekuensinya, yaitu tidak melakukan hal-hal yang negatif, antara lain melakukan ghibah. Dan yang kedua, ajaran-ajaran dari Rasul Muhammad SAW
Bagaimana Rasul berakhlak, antara lain beliau tidak mengumbar pembicaraan tentang hal-hal yang negatif, hal-hal yang aib bagi sesama. Dua hal itulah yang harus kita wujudkan di dalam kehidupan beragama ini. Insya Allah ke atas kita vertikal lurus, tertuju kepada ridha Allah, kemudian mengikuti sunnah-sunnah Rasul, mencontoh apa akhlak beliau, bagaimana beliau hidup bermasyarakat, menjauhi dari ghibah dan menyebarluaskan fitnah, dihindarinya, begitu seterusnya. Insya Allah kalau itu yang kita lakukan, hidup ini akan terjadi indah, terasa begitu indah, bahkan memukau bagi sesama manusia. Mudah-mudahan manfaat, dan mari kita stop ghibah. Sekali lagi kita stop ghibah, dan insya Allah kita akan menjadi pribadi yang senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.